Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahmud Ismail matta'alallahu bituli umrihi wa husni adabihi wa lutfihi ayyujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatika ula. Mudah-mudahan kita semua, para habaib, para alim ulama, para kiai disatukan dalam kebaikan di dunia, diberikan istiqomah zahir dan batin, mati husnul khatimah, dan bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk kiai-kiainya. Santrinya masuk surga karena syafaat kiai. Jadi saya kemari sebagai santri yang mengharapkan syafaat kiai. Jadi status kita sama. Bedanya cuma saya santri yang diberi mikrofon. Yang saya hormati perwakilan dari ormas-ormas PCNU Wonosobo, lalu kemudian Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena kita setelah ini akan ada penandatanganan prasasti kalau saya sebutkan waktunya sampai azan zuhur. Insya Allah saya melu acara iki pondok kabeh mlebu nang surga. Al-muhadarah. Muhadarah diambil dari 3 huruf hadarah. Hadarah itu kalau bahasa Inggrisnya prison. Prison, hadir, hadarah. Kalau bahasa kami di Riau, hadarah itu ketok, teko. Muhadarah orangnya teko, hadir, kelihatan dan datang. Hadara yuhadiru muhadarah. Dia hadir, datang, kelihatan, bukan ngaji di alam gaib. Sekarang semuanya nggak kelihatan. Sekolah, guru nggak lihat murid, murid nggak lihat guru. Namanya apa? Online. Tapi di Ma'had Ulumul Quran, Ma'had Ulumul Quran Al-Hikam, semuanya hadir. Hadir kan? Hadir. Saya beberapa kali acara Ustaz Abdul Somad, kita akan ada pengajian. Saya hadir berdua dengan kamera. Yang lain gimana? Urung teko. Nah, maka disebut dengan muhadarah. Cuman muhadarah ini terkadang ada masalah ekonomi, ada politik, ada masalah kebakaran hutan, macam-macam. Tapi kita dibatasi al-muhadarah ad-din, diniyah. Maaf fadilatid doktor. Tapi tadi Kiai menyebut Syekh Abdul Somad dari Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Saya sowan ke Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu, dan Habib jangan pakai ustadz lagi, pakai Syekh. Saya sangat menghormati, memuliakan beliau. Beliau Syekh Masyaikh Turuk As-Sufiyah, dari mulai Thariqat Qadiriyah, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syadziliyah,
Ahmad Al-Rifai, Rifaiyah, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Ahmadiyah, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, sampai ke Tijaniyah. Semuanya alhamdulillah ada ayat beliau menjelaskan, tapi rasanya nama Syekh ini di kampung saya, kalau namanya terlalu besar itu anaknya demam. Saya takut meriang panas dingin. Itu bukan saya nggak hormat pada Habib. Masya Allah, jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari para hamba. Abdus Somad. Jadi panggil saja saya. Ya terserahlah mau manggil sedulur. Kalau nggak mau panggil sedulur, brother, Asifillah Abdus Somad. Masya Allah, ini penghormatan dari Ma'had Ulumul Quran Al-Hikam, dituliskan dokter. Tempat kita alhamdulillah bisa dibedakan antara dokter S3 dengan dokter penyakit. Dari O dengan E, dokter dengan dokter. Nah di Arab itu nggak ada. Di Arab yang penyakit dokter juga, dokter. Maka ada seorang bapak-bapak bawa istrinya sedang hamil tua. Belum sampai ke rumah sakit, di tengah jalan istri maaf, mau saya lupa. Istrinya mau melahirkan, berhenti karena dia lihat ada pamflet di samping jalan, dokter. Maka dia bawa ke sana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dokter buka. Istri, ada apa? Kata dokter. Ini istri saya hamil, kata dia. Afwan, mohon maaf. Kenapa? Ana dokter haiwan. Tapi alhamdulillah di tempat kita bisa dibedakan. Yang membedakan itu alhamdulillah adalah tradisi dan ilmu. Jadi ini perlu diluruskan. Saya khawatirnya nanti kalau orang nggak kenal, nanti banyak yang hamil-hamil mau minta periksa. Mohon maaf, saya kadang ceramah ini sering keceplosan. Tolong kalau tidak sesuai adab sopan santun tata krama di pondok, nanti sebelum diupload diedit dulu. Gak apa-apa. Kalau kurang panjang kita tambah iklan. Di Ma'hadi Ulumil Quran Al-Hikam Wonosobo. Masya Allah. Kadang banyak juga orang yang susah membedakan. Bagi yang jarang-jarang ke Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kadang-kadang mau nyebut Wonosobo jadi Bondowoso. Karena tidak familiar bagi yang belum. Tapi alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia bersama UAS. Mungkin saya husnuzon Habib Lutfi. Nama itu kan doa, betul kan? Nama itu doa. Habib Lutfi tidak mau hidup saya ini terlalu banyak ujian, maka beliau mau lomba jadi syekh. Tapi karena sudah payah merubahnya, tetap itu mungkin sebab ujiannya nggak pernah berakhir. Karena ujian akhir semester, ujian terus. Merajut ukhuwah Islamiyah, gaya Kiai Muhammad Mahmud Ismail menjelaskan ukhuwah. Simple, sederhana, tapi merasuk ke dalam hati. Kan banyak orang susah menjelaskan ukhuwah menurut etimologi, ukhuwah menurut Karel Stenbring, ukhuwah menurut... Susah sekali itu. Tapi Kiai itu Masya Allah singkat, padat, berisi. Apa kata beliau? Yang satu bacaannya wajah lillahi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaaya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang satu lagi bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang Allahumma ba'id dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahu Akbar kabira. Ini dari mana? Nabi sholat Allahu Akbar. Ketika Nabi sholat, makmumnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nanya, manil qail, siapa sing baca Allahu Akbar kabira? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman. Ana, saya ya Rasulullah. Saya tadi yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Kebetulan yang mendengar hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Kalau orang yang dalam kepalanya adalah ukhuwah, dia akan berkata bahwa Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id sama-sama sunnah. Tapi kalau orang yang tidak mau ukhuwah, begitu dia dengar hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Apa kata dia? Gimana pendapatmu tentang hadis ini? Ternyata Abdullah bin Umar ikut NU. Kiai Masya Allah, ablahul bulagha. Jadi bagaimana pesan-pesan itu ablah sampai ke hati jamaah. Jadi saya selalunya datang itu niatnya enggak niat ceramah, tapi niatnya adalah mansalaka tariqah. Siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke Yogyakarta. Sahabat saya Ustaz Salim Afilah membawa saya berjalan-jalan ke tempat markasnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya diperlihatkan tembok yang beliau pukul dengan sikunya, lalu kemudian roboh saat dikejar oleh Belanda. Saya pun berdiri di samping tembok itu dan memukulkan siku saya. Lalu mereka pun ngambil foto. Temboknya memang udah roboh. Lalu kemudian di situ ada tiang. Di bawah tiang itu ada ukiran lukisan. Lalu kemudian Ustaz Salim nanya, coba Ustaz perhatikan lukisan ukiran apa itu? Seperti buah-buahan. Ya, buah apa? Buah salak, kata saya. Ya, kenapa? Karena orang Jawa filosofinya sangat dalam dan di sana ada pertemuan antara Islam dan Jawa. Satu hembusan nafas, orang Jawa musliman. Maka saat itu dia buat salak. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan pesan man salaka thariqan. Jadi orang susah untuk mengingatkan santri-santri yang hafalannya banyak, tapi untuk menyantolin hafalannya ada pakunya. Pakunya apa? Ketika melihat buah-buah itu, ketika saya melihat ke atas, seperti ada lagi gambar buah yang tergantung. Ustaz Somad coba lihat ke atas, saya lihat gambar apa itu? Seperti buah. Buah apa? Buah nenas. Itulah dia kul a'udzu birabbin nas. Kenapa yang ini dibawa? Karena orang berjalan di bawah, yang berjalan di atas Superman. Berjalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi godaan-godaan setan banyak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibuat gambar ananas karena bisikan-bisikan datang dari atas masuk ke dalam hati, penuh dengan makna dan filosofi. Apa filosofi balon ini? Abdul Somad sedang diajarkan jangan cuma seperti balon setelah anginnya habis kempes. Jangan kau seperti balon Abdul Somad melambung ke atas. Ustaz dapat dari mana? Saya mencoba menafsirkan sendiri. Ini ada Ma'an Ali. Ma'an Ali jurusannya apa? Tafsir wa ulumil Quran. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri 'indallah Isna asyara syahran fi kitabillah.
Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Berapa bulan yang dimuliakan Allah? Minha arba'atun hurum. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah, dan hari ini berada di bulan Muharram 1442 bertepatan 1 September 2020. Kan udah ditulis Pak Ustadz, ngapain Ustadz sebutkan? Nanti waktu di-upload, ini balehonya nggak masuk semua. Maka ketika saya ceritakan, Masya Allah, tabarakallah, maka tadi yang hadir-hadir saya sebutkan. Nanti ada orang katakan, loh, alim ulamanya hadir, dari ormas-ormasnya hadir, kok Pak Bupatinya nggak hadir? Beliau sedang tugas di luar kota. Tapi Pak Bupati mengurus yang lebih tinggi dari Bupati, Ibu Bupati. Beserta rombongan. Nanti beliau akan bercerita, kenapa Ustadz Somad katakan lebih tinggi, kenapa Ibu lebih hebat. Yang pertama kali masuk Islam laki-laki apa perempuan? Perempuan, kata perempuan. Khadijah Al-Kubra yang pertama kali masuk Islam, kata yang perempuan. Kata yang laki-laki, yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, Abu Bakar Siddiq. Kata anak-anak, yang masuk Islam yang pertama kali adalah anak-anak, Sayyidina Ali. Tapi kalau mereka merajut ukhuwah, ya wis terserahlah. Bodoh kabeh, api kabeh. Nah, kalau saya berceramah kepada 100 laki-laki, yang membawa ceramah itu pulang ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngomong di rumah tinggal 30. Dari yang 30 itu yang didengar di rumah tinggal 10. Dari 100. Tapi kalau saya bicara ke 100 perempuan, maka begitu sampai di rumah menjadi 300. Karena ada anaknya, ada suaminya. Lalu kemudian anaknya menikah menjadi 400. Punya cucu menjadi 450. Dan sebagian belum 2 anak. Artinya apa? Perempuan luar biasa. Makanya tadi yang membimbing kita, tapi saya posisi harus tetap di tengah ini. Jangan terlalu miring ke kiri, jangan terlalu miring ke kanan. Kenapa? Merajut ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun itu bentuk jamaknya 2. Satu ikhwah, yang satu lagi ikhwan. Ikhwan, ingat akhwat. Tapi kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, coba kita lihat kapan Allah menggunakan kata ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang Nabi Yusuf. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah berkata, Waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Allah tidak mengatakan ikhwanu Yusuf, tapi dia katakan ikhwatu Yusuf. Lalu kemudian ketika cerita tentang ayat warisan, maka Allah katakan, gunakan di situ kata ikhwah. Fa'ikanu rijalan wa nisaan ikhwah. Laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung, fa'idzakari mislu hadzil unsayyain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ikhwah digunakan untuk saudara kandung. Tapi kalau untuk orang yang nggak bersaudara kandung, nggak satu ibu, nggak satu ayah, fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka bertobat dan mendirikan sholat, fa ikhwanukum fiddin, mereka adalah saudara kamu. Maka ikhwah saudara kandung, satu ayah, satu ibu, atau satu ayah, lain ibu. Tapi kalau ikhwan, saudara yang tidak kandung. Setuju? Ragu-ragu. Saya paham, mereka adalah jurusan tafsir wa ulumul Quran. Mereka para penghafal Quran. Boleh nggak setuju? Tapi saya memaksa untuk setuju. Ikhwah saudara kandung, ikhwan
tidak kandung. Kalau begitu kita ini ikhwah atau ikhwan? Ikhwan. Tapi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Allah ingin mengatakan, dalam masalah Yusuf saudara kandung ikhwah, dalam masalah harta warisan saudara kandung ikhwan. Tapi engkau wahai Abdul Somad bersama masyarakat Bondowoso, saya cuma mau mengingatkan, engkau Abdul Somad bersama masyarakat Wonosobo bahwa engkau adalah ikhwah seperti seibu seayah saudara kandung. Kalau sudah saudara maka tidak menyakiti, karena itu artinya satu, udara itu artinya perut, udara perut, sesatu, udara perut, saudara seperut. Karena kita memang berasal dari satu perut, saya, ibu, bapak, adik-adik. Abdul Somad sok akrab. Dari perut mana? Yang ini perut orang Sumatera, yang ini perut orang Jawa. Memang betul kita ini berbeda pulau, jauh di sana. Naik pesawatnya aja lebih 1 jam, apalagi naik perahu. Tapi kalau diurut-urut ke atas, kita berasal dari satu perut, satu rahim. Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Jadi kalau mau merajut ukhuwah, syaratnya apa? Lihat titik persamaannya, jangan lihat titik perbedaannya. Karena kalau lihat perbedaan, kita pasti berbeda. Ada wajahnya yang sama? Nggak ada. Ada cap jempolnya yang sama? Nggak ada. Gimana kita mau bisa bersama kalau kita hanya melihat perbedaan? Tapi persamaan, titik-titik persamaan kita yang paling besar dan universal adalah saudara, satu udara, berasal dari satu perut Hawa. Tolong yang bukan berasal dari perut Hawa angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian berpisahlah dalam perut yang banyak. Saya kebetulan ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut seorang perempuan di Pulau Sumatera. Lalu adik-adik, sahabat-sahabat di sini ada yang masuk ke dalam perut orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada sahabat kami. Ada yang masuk ke dalam perut saudara kami dari Pulau Jawa. Berbeda perut. Perut ini tempat, maaf, beribu maaf, tempat dalam perut itu adalah namanya rahim. Karena kalau perut itu nggak ada rahim, itu kita sudah bersatu dengan sambal terasi. Makanya kata Allah, Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu diambil, wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim adalah bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya rahim kepada makhluk, begitulah sayangnya rahim. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi rahim falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Akhirnya kita pun menyambung tadi silaturahim. Jangan lagi lihat perbedaan, karena kalau kita lihat perbedaan kita amat sangat jauh. Saya tahu saya kurang adab, saya kurang sopan. Kalau lihat perbedaan, ini Abdul Somad kok nggak pakai sarung? Saya tidak dari hotel ke pesantren langsung. Kalau model dekat begitu, tapi ini nanti akan ada acara lagi, kemudian kami nggak ada mampir, akan ada peletakan batu pertama, pakai cangkol, mungkin ada lubang akan ngangkat. Saya mohon maaf, tidak sopan, kurang adab kepada para habaib. Tapi ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Lalu kemudian karena Abdul Somad tidak pakai sorban, datang Habib Tahir As-Saqaf. As-Saqaf
Tapi karena orang daerah Yaman, Saudi Arabia, Teluk itu merubah qaf jadi G, maka ditulis di huruf Latin as-segaf, as-saqaf. Beliau beri saya sobat supaya kelihatan ustaznya. Dan yang lebih daripada itu supaya nggak kelihatan terlalu kurus, lebih berwibawa kan. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita mencari persamaan, maka disebut dengan merajut ukhuwah. Tapi ukhuwah ini ditulis di sini ukhuwah Islamiyah karena kebetulan kita sedang bicara di pondok pesantren dan sesama minal muslimin. Tapi ada kalanya saya tablik akbar besar di tengah lapang stadion. Saat itu saya tidak sedang bicara ukhuwah Islamiyah, tapi saya sedang bicara ukhuwah wataniyah. Itu yang dibicarakan Kiai panjang lebar tadi, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar, paling universal adalah ukhuwah Islamiyah. Lebih besar lagi daripada itu ukhuwah wataniyah. Lebih besar lagi daripada itu ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Keluar dari pesantren, jalan-jalan pinggir jalan, kepetuk wong London. Bukan orang Indonesia. Lalu karena dia belajar dari pesantren, dia cabut pedangnya, jihad. Inilah dulu yang menjajah Indonesia 350 tahun lamanya. Kenapa kami sudah proklamasi 17 Agustus 45, ini cucunya kok tekomnek. Apa salah dia? Orang dia mau jalan-jalan ke Indonesia, mau melihat keindahan Indonesia, dia mau lihat gimana sih bentuk orang yang dijajah waktu dulu sampai 350 tahun. Kita lalu kemudian sampai ke Jogja, tiba-tiba ketemu dengan turis Jepang. Apakah langsung kita cabut keris dari belakang? Inilah yang dulu menjajah Indonesia. Enggak, karena kita sedang membangun ukhuwah insaniyah. Maka ukhuwah ini yang perlu dijaga. Sekarang ukhuwah ini sudah tercabik-cabik, terobek-robek disebabkan oleh fitnah-fitnah yang luar biasa. Makanya bertambah doa orang sekarang. Dulu Kanjeng Nabi cuma mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Sekarang bertambah lagi wa min fitnatil medsos. Medsos ini luar biasa. Medsos ini dari bahasa Arab juga, saya dusun. Masuklah isu-isu yang luar biasa. Makanya kita disuruh fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatasabbatu. Tasabbut, tabayyun, klarifikasi. Makanya saya selalu buat klarifikasi. Kalau saya buat video klarifikasi pendek, jangan lebih dari 5 menit, pendek. Kenapa begitu? Karena biasanya orang yang suka menelan isu ini gak punya paket. Maka kita kasih dia video pendek supaya dia cepat paham. Nah, malah ada klarifikasi itu yang 1 menit 1 nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai ngasih sampel contoh mudah, simpel, sederhana, mudah diingat. Dari doa iftitah saja kita bisa bersatu. Terlepas dari politik, terlepas dari mazhab, terlepas dari apapun, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka ukhuwah Islamiyah kita rajut dengan kembali kepada doa-doa iftitah yang sunnah Rasulullah SAW. Kalau selama ini kelahi cuma antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah Pak Ustaz sekarang anak-anak muda udah gak kelahi lagi gara-gara Allahumma ba'id Allahu Akbar kabira. Kenapa? Sama-sama gak sholat. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kita tidak bisa paksa orang. Ustaz Somad kalau sekarang sholat iftitahnya pakai apa? Saya sampai sekarang dari kecil di kampung Allahu Akbar kabira.
Pindah ke Mesir, Allahu Akbar kabira. Pindah ke Maroko, Allahu Akbar kabira. Pindah ke Sudan, Allahu Akbar kabira. Pulang ke kampung, Allahu Akbar kabira. Kadang saya baca juga beberapa riwayat iftitah yang lain. Saya susunlah dalam satu buku riwayat Allahu Akbar kabira sampai 5, 7, 9 riwayat. Dalam buku judulnya 99 Tanya Jawab Sholat. Ujung-ujungnya jual buku juga. Bukunya bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Silakan, mau dibaca boleh, mau di-download boleh, mau di-print boleh, dicetak dijual jangan. Mau diwakafkan tafadhol. Pak Ustaz, saya mau cetak buku Ustaz 997. Boleh Pak, silakan. Saya mau cetak banyak nih Pak Ustaz, 1000 eksemplar, mau bagi-bagi ke masjid, ke santri. Bagus. Tapi ada satu permintaan Pak Ustaz. Ya boleh. Apa? Sampulnya mau saya buat gambar saya, kemudian coblos semua. Nanti jadi fitnah. Kita tidak mau ada fitnah dalam beragama ini. Adapun saudara kita yang berbeda agama, kita nggak ganggu dia. Wala ana abidum ma'abadum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Kita ini indah karena beraneka ragam, berwarna-warni. Indah balon. Kenapa? Warnanya macam-macam. Meletus balon hijau. Kenapa yang meletus itu mesti balon hijau? Masya Allah, tabarakallah. Perbedaan itu tajam. Perbedaan itu tajam. Dari mana Ustaz tahu perbedaan itu tajam? Tuh, tajam semua. 5 itu tajam perbedaan. Jadi kalau kita semakin jauh, semakin tajam. Kalau kita mau mendekat titik persamaan kita, teorinya seperti teori jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari sepeda. Walaupun di sini mungkin jari-jari ini udah habis untuk sate, tusuk sapi. Jari-jari sepeda itu kan semakin jauh dari titiknya makin jauh. Makin jauh. Terbayangkan jari-jari sepeda. Ya kalau semakin mendekat ke titiknya makin dekat. Jadi jangan heran kalau Indonesia jauh perbedaan kita, karena memang kita negeri yang paling jauh dari kota Makkah. Jauh kita. Maka kalau kita mau mendekat merajut ukhuwah, coba lagi mendekat ke titik. Makanya yang bisa menyatukan kita adalah itu dia, Ka'bah. Semua kita sholat menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mungkin yang ini pakai usolli, yang ini enggak. Seminar internasional, profesor-profesor ngumpul, yang maju ini kisah nyata, terus yang cerita ke saya, rawahu, nggak boleh sebut nama, jaga kode etik. Majulah profesor, sholli fardhu zuhri arba'u raka'atin adaan imaman. Yang di belakang mau menunjukkan egonya juga, enggak pakai usul. Tapi kalau kita kembali kepada titik, toh semuanya kita menghadap Allah yang sama. Dan kalau kita mau baca fikih perbandingan mazhab, muqaranatul mazahib, dijelaskan di sana bahwa kalau hatinya ragu, bimbang, untuk menguatkan apa yang di hati, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Untuk menguatkan hati diucapkan di mulut. Usolli. Ini surat apa ini? Usolli fardhol maghrib. Berapa rakaat? Siji, loro, telu rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman lillahi ta'ala. Untuk menguatkan di hati. Jadi kita nggak perlu nguping semua. Dan yang sebelah juga nggak perlu memata-matai. Ini pakai, kalau dia berarti saudara, kalau tidak berarti laisa minna. Aduh, hancur kita di masjid. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau ada dua orang yang saling militan luar biasa,
yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, yang satu menunjukkan egonya, usolli fardal maghribi, yang satu mengatakan enggak pakai usolli, yang di tengah preman baru tobat. Dulu kata si preman, ini dia sholat maghrib dan inilah sholat yang pertama. Hijrahnya baru asar tadi. Padahal kemarin malam kata dia kami lebih solid luar biasa, nggak pernah kelahi. Ini si preman baru saja keluar dari majelis yang luar biasa solid sedunia. Jamaahnya nggak banyak, cuma 4. Siji loro telu papat, jamaah gaple. Nggak pernah kelahi. 4 orang ini nggak pernah kelahi. Kenapa? Karena nggak bisa main 3. Kalau ada satu sakit, menjenguk, bawa jeruk, bawa obat, nanya, guys, kapan sembuh? Dalam nggak main ini. Ini malah di masjid kok dia begini. Kata si preman, wah kalau gitu saya tunda hijrah tobat saya. Karena mereka di masjid hanya kelahi saja. Oleh sebab itu bisa menjelaskan ini siapa? Siapa lagi kalau bukan mereka yang paling dekat dengan Ka'bah. Ka'bah simbol persatuan umat. Lihatlah bagaimana semuanya bersatu di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi untuk sampai ke Ka'bah kita mesti punya sanad. Al-isnad minad din, kata Imam Ibnu Sirin. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikanlah sanad ilmu kamu dari mana. Ustaz Somad dari Pulau Sumatera, kami dari Pulau Jawa. Apa yang menyatukan kita? Sanad. Tapi apa bisa kita ujuk-ujuk langsung ke sana? Kiai Muhammad Mahmud Ismail, dari mana sanad ilmunya? Dari Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Bahmun dari mana ilmunya? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sanadnya dari mana? Dari ayahnya Sayyid Abbas. Dari Sayyid Abbas saya nggak hafal lagi. Al-Hasani, kenapa disebut Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Hasan itu siapa? Anak Sayyidatuna Fatimah. Fatimah itu siapa? Anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhufrina Muhammad. Itu yang dari jalur Ali Bait. Ali Bait keturunan Nabi. Dari jalur yang bukan Ali Bait, Kiai Haji Muhammad Mahmud Ismail. Dari siapa? Dari Kiai Haji Maimun Zubair Mahmud. Mahmud dari siapa? Dari Kiai Zubair, ayah beliau. Kiai Zubair dari siapa? Dari guru beliau, Kiai Haji Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Mas Kumambang dari mana? Dari Syekh Mahfud At-Tarmusi. Murid saya kampus datang, Ustaz, ini Tarmusi ini sama nggak sama Tirmizi? Tirmizi itu Termes. Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmizi. Termes itu perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Kalau Termusi Ustaz Pacitan. Tremas. Cuman tulis Latinnya dia sangka salah ketik Tirmizi dengan Termusi. Termusi Tremas. Maka disebut At-Tirmizi atau At-Termusi. Dia adalah guru besar hadis di Masjidil Haram. Sanadnya sampai kepada Kiai. Maka seluruh Abdul Somad datang kemari ini sebetulnya cuma mau ngambil, paling nggak pernah bertemu dengan murid-murid Pak Mon. Mudah-mudahan mendapatkan barokah. Emang Ustaz nggak pernah ketemu dulu? Pernah. Lama? Enggak kepala minta tiup dia supaya jin-jinnya kabur. Karena yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau belajar dengan sanad itu insya Allah terjaga keilmuannya, terjaga sanadnya. Laulal isnad, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Itu yang terjadi sekarang. Kalau ulama dulu kan berkata, dari mana ini? Dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Begini zikirnya.
Ini tauhidnya dari mana? Dari Imam Abu Musa Al-Asy'ari yang punya cucu cicit keturunan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini dari mana kamu ambil? Dari Sahih Al-Bukhari. Enggak mungkin Imam Bukhari ketemu dengan Nabi. Orang dia meninggal tahun 256. Dia mengambil dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil riwayat ini dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari mana? Dari Abu Sinad. Abu Sinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu begitu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana. Orang sekarang enggak. Dari mana kamu? Haddatsana YouTube. Taba yatubu YouTuban. Kembali, maka dulu taba itu bukannya kembali ke YouTube. Belajar ke YouTube boleh, tapi jangan lupa pasti itu ada di dunia ini. Jadi sebetulnya saya datang untuk menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad itu ada. Karena banyak juga yang di YouTube, di Google itu nggak ada di dunia. Salah satu yang nggak ada itu Filipin. Saya beberapa kali ke Malaysia nggak ketemu. Ini memang zaman unik, aneh, luar biasa. Ada suaranya, ada gambarnya, tapi orangnya nggak ada. Itu suara GPRS itu suara menunjukkan jalan. Anda sedang berada di jalan Sudirman, jangan belok kanan karena ada mantan. Itu nggak ada orangnya, itu suaranya aja. Maka kita belajar kepada kiai itu untuk memastikan bahwa orangnya ada. Ngaji sama kiai, ngalap barokah, mengambil ilmu. Biasanya kalau kertas ini kartu kuning, kan betul waktu habis. Saya tadi start jam 10, sekarang ternyata sudah 10:45 menit. Kenapa ya? Kalau ceramah di depan habaib ulama santri, waktu begitu cepat berlalu, guys. Tapi kalau ceramah di depan pegawai-pegawai yang nggak mengaji, capek kita. Sudah bolak-balik habis banget. Baru 10 menit. Itulah enak. Kenapa? Karena hati mereka terbuka. Bagi yang selalu ceramah atau latihan ceramah itu bisa merasakan. Kalau jamaah hatinya terbuka, maka yang ceramah juga gak ada beban, long, waktu begitu cepat berlalu. Insya Allah ini baru muqaddimahnya. Nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, saya datang lagi. Amin, amin. Saya mau mancing aja. Ada yang mengucapkan amin, banyak enggak? Kita tadi pas saya ngomong, mudah-mudahan nanti ada datang lagi. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Salam untuk Pak Bupati, Ibu. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu. Terima kasih. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balas. Tapi kalau kamu nggak sanggup balasnya, doakan dia. Saya tidak sanggup membalas kebaikan kiai, kebaikan santriwan, santriwati, kebaikan keluarga besar Ma'had Ilmul Quran Al-Hikam. Yang bisa membalas ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya bisa mengucapkan satu kalimat, jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. 45 menit. Itu artinya udah dikasih kertas nggak berhenti juga, YouTube kan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatangan prasasti kepada yang bertugas dan menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kamera nama kedua. mohon untuk dicermati bersama-sama. Bapak Islamiyah dari Antum mau ke sana? Wonosobo untuk Antum ke sana? Enggak.
kami selaku kaum muslimin Wonosobo menyatakan: 1. Menjunjung tinggi persaudaraan seagama, sebangsa dan setanah air Indonesia. 2. Saling menghormati dan menghargai atas perbedaan mazhab, perbedaan aspirasi politik, dan perbedaan warna baju sesama muslim. 3. Pantang untuk membuli, memfitnah, menghujat dan mengkafirkan pada sesama muslim. 4. Senantiasa menjalin silaturahim antar ormas Islam melalui kajian-kajian strategis bersama pemerintah untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat, agama, bangsa dan negara. 5. Bertekad bulat mempertahankan dan menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negeri yang selamat, aman, damai, sejahtera, bertotun, Tolibatun, walaupun rohur. Wonosobo 1 September 2020. Untuk penandatangan pertama kami panggil satu persatu. Dari pengurus cabang NU Kabupaten Wonosobo kepada Pak Haji Musafir dipersilakan untuk menuju ke depan. Disusul kemudian Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wonosobo, disusul kemudian Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo pada Bapak Haji Bapak dipersilakan. Disusul kemudian pimpinan pengurus Pemuda Muhammadiyah Wonosobo, kemudian dari Rifaiyah Haji Hafidin dipersilakan mengambil kesempatan. Dan dari FPI Kabupaten Wonosobo, ANAS Aliansi Nasional Anti Syiah, MCI Majelis, kemudian Forum Silaturahim Umat Islam Wonosobo, disusul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Jamaah Ansarul Syariah, disusul kemudian MUI Kabupaten Wonosobo, MUI Kabupaten Wonosobo, Rifai. Selanjutnya adalah Majelis Tafsir Al-Quran untuk mengambil kesempatan. Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo kepada Bapak Haji Afifur Hidayat SAG dipersilakan. Kemudian Bapak Ki Haji Ismail selaku Saiful Bek, dan pada Bapak Bupati Wonosobo, karena beliau tidak hadir, penandatanganan akan disusulkan kemudian. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA kepada penandatangan untuk berderet bersama di belakang yang tidak berkepentingan, fotografer supaya mundur. Bupati bisa maju ke depan. Sekali lagi yang menandatangani mohon untuk berjejer foto bersama. Setelah penandatanganan foto bersama, kemudian para tamu, para habaib untuk bisa mengambil sesi foto bersama dengan Syekh Dr. Abdul Somad. Demikian penandatanganan prasasti Ukhuwah Islamiyah Kabupaten Wonosobo dari Wonosobo untuk bangsa. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang selamat, aman, sejahtera, damai, dan tatun menuju kepada. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi kepada para penandatanganan foto bersama. Fotografer keamanan untuk mengatur posisi. Dari 3 generasi pengurus Ormas, kami panggil Bapak Haji Tunut Irsyadi untuk menandatangani prasejarah. Forum silaturahmi umat Islam Solo untuk menandatangani. Sebelum dilanjut foto bersama para tamu dan para habaib, mohon disaksikan ada penandatanganan peresmian gedung asrama Komplek G MII Al-Hikam kepada Yang Mulia Syekh Dr. Kiai Haji Abdul Somad untuk menandatangani. Terima kasih. Kemudian ada pemberian kenang-kenangan dari Saiful Manfaat. Dalam hal ini akan diserahkan, disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Mahmud Ismail untuk menyerahkan kitab tafsir Al-Ibris berbahasa Jawa kepada Syekh Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Sedikit pengumuman untuk UMB, khususnya UMB dan Mafaza, tolong merapat ke Iba untuk foto kenang-kenangan dengan Ustaz Abu Ustaz. Terima kasih. Nggak mesti harus di atas ini. Semoga semua UMB yang ada sama UMB ya, sama Mama Militan Mafaza. Mafaza iya, ya, ini panitia ada. Iya. Iya. Sesi foto terakhir kepada bapak-bapak yang belum diambil gambarnya dipersilakan untuk maju ke depan bersama jamaah Muslim Militan Wonosobo. Mohon yang wafat dari bawah pihak keamanan. Mohon sebentar lagi, satu kali lagi mohon mengambilkan mas. Insyaallah. Pak Wolo.
bareng-bareng saja, jangan sendiri-sendirian. Mohon maaf sekali lagi kepada pengambil gambar fotografer untuk turun dari panggung, cukup dari Pak. Sekali lagi fotografer turun dari panggung. Waktu kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie. Suara. Nak tekor lagi. Udah di isi nama. Senyapkan. Ini lah ar. Apa? Selfie dulu. Ya organik ya. Sopo nyono ngendi sih? Sopo nyono. Orang yang banyak kan somat. Waktunya udah habis. Iya. Tonton. Iya. Seperti mana? Aku tuh kan jaluk Kak. Baik. Usul usaha hikam jaluk Kak. Masa mau nganu tok. Usul hikam. Mohon maju ya Pak, ngomong Pak Andi Pak. Hah? Maju ngomong Pak Andi. Oh. Dimohon Mau sekarang ini barang. berfoto lagi. Terima kasih. Waktu habis. Waktunya habis. Jual. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, beliau Asy-Syaikh Dr. Haji Abdul Somad akan segera melanjutkan rihlah dakwahnya di Kota Temanggung meninggalkan kita semua. Kepada beliau kami sampaikan, jazakumullah ahsanal jazaa wa astaudi'ukumullah ila liqa fi amanillah.